Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Pipit. Kali ini kita akan membahas soal TPS kuantitatif. Ya, tipe soal kali ini adalah soal untuk pernyataan 1 dan 2. Adapun pilihannya adalah pilihan yang A adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup karena di sini ada 2 pernyataan. Terus pilihan yang B adalah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 saja tidak cukup. Artinya kalau yang A itu yang 1 aja cukup, kita nggak perlu pernyataan yang kedua. Kalau pilihan yang B, 2 aja cukup, kita nggak perlu pernyataan yang 1. Gitu ya. Tetapi kalau 1 aja dipakai itu nggak bisa menjawab gitu ya. Nah yang C, pilihan C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja itu tidak cukup. Artinya antara pernyataan 1 dan 2 harus digunakan kedua-duanya. Terus yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Nah, kalau yang D bentuknya itu pilihannya jika 1 aja dikasih pilihan yang pertama sudah langsung bisa jawab, ya berarti 1 juga cukup. Atau bahkan dikasih nggak lihat yang 1, yang 2 juga bisa. Jadi dua-duanya bisa tanpa perlu digabungkan. Sedangkan yang E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita lihat model soalnya. Berapakah besaran persentase simpanan pendapatan Erwin setiap bulannya? Dia nanya persentase simpanan. Berarti kita suruh nyari bentuk persentasenya. Ya. Oke. Nah, kita suruh nyari bentuk persentase dari simpanan Erwin. Nah, dari sini pernyataan pertama dikasih tahu bahwa pendapatan Erwin itu sebesar 8 juta. Nah, dengan pernyataan 1, kita tetap nggak bisa jawab. Kita cuma dikasih tahu kalau pendapatannya adalah sebesar 8 juta. Sedangkan yang ditanya adalah persentase simpanan, berarti uang yang disimpan atau yang ditabung. Artinya 1 tidak cukup. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Tabungan Erwin selama 10 bulan adalah sebesar 8 juta. Nah, jika digabungkan antara 1 dan 2 itu bisa. Karena dari sini kita dikasih tahu untuk pendapatan mula-mulanya ada 8 juta. Sedangkan tabungan Erwin selama 10 bulan adalah sebesar 8 juta. Nah, jadi ini model soal seperti ini jawabannya adalah yang C. Jadi 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Kita buktikan ya di soal ini artinya Erwin sudah, untuk pilihan yang kedua, Erwin sudah menabung selama 10 bulan dan besar tabungannya adalah 8 juta. Oke, artinya kita bagi ya, artinya di nomor 2 ini besar tabungan per bulan itu ya, kita tinggal bagi jumlahnya 8 juta dibagi 10. Kita tinggal coret nolnya, artinya besar tabungannya adalah 800.000 per bulan. Yang ditanyakan adalah persentase simpanan. Jika mencari persentase simpanan atau tabungan ya, maka rumusnya adalah besar tabungan dibagi besar pendapatan ya, dibagi nanti dikalikan dengan 100%. Nah, besar tabungannya adalah 800.000 per besar pendapatan per bulannya adalah sebesar 8 juta. Nanti dikali dengan 100%. Oke, ini nolnya kita coret. Ya, 8-nya juga kita coret. Oke, ini juga. Oke, tersisa adalah persentase tabungan Erwin adalah sebesar 10% setiap bulannya. Artinya ya, yang ini untuk pernyataan yang kedua digunakan untuk menentukan besar tabungan per bulan, sedangkan jika menentukan
persentase simpanan harus tahu besar pendapatan per bulannya berapa. Makanya jawabannya adalah yang C. Artinya kedua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke, selesai untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.